Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan mohon maaf, ini kita tidak melanjutkan hadis-hadis yang sebelumnya, tapi kita loncat ke jilid yang ketiga ya. Karena jilid pertama sudah selesai, jilid kedua itu kita kaji di Sragen. Nah, jilid ketiga itu yang kita kaji di Solo. Nah, karena jilid pertama sudah selesai, jilid kedua biarkan di Sragen. Nah, sekarang kita naik ke jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga ini bicara tentang kiamat, kemudian hadis-hadis untuk melembutkan hati, kemudian hadis tentang wara, menjaga dari kemaksiatan atau apa yang haram. Nah, ini kemarin sudah kita bahas beberapa hadis di Masjid Amanah. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya 2421 2421. Total hadis di dalam kitab Sunan Tirmidzi itu ada sekitar 4.000 hadis. Nah, maka kira-kira juz pertama itu 1.500 hadis, kemudian juz yang kedua itu berarti sampai hadis 3.000, kemudian juz yang ketiga itu adalah yang 4.000-nya. Nah, ini kira-kiranya itu juz ketiga ini ya, 2421. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dari Miqdad, dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana, jika datang yaumul qiyamati, hari kiamat, udniyat, didekatkanlah asyamsu, matahari, minal ibadi, kepada hamba-hamba, hatta, sehingga takuna, adalah matahari, qida, sekitar milin, 1 mil, aw ithnain, atau 2 mil. Qala Sulaim, berkata perawi yang bernama Sulaim, la adri, saya tidak tahu, ayyal milain, manakah dari 2 macam mil, ana, yang beliau maksudkan. Karena dalam bahasa Arab kata-kata mil itu ada 2 makna, Pak. Makna yang pertama adalah amasafatul ardi, apakah jarak di bumi. Kalau jarak di bumi 1 mil itu adalah 1,5 kilometer. Nah, apakah yang dimaksud 1 mil itu? Berarti antara kepala kita sampai matahari 1,5 meter, 1,5 kilometer. Atau al-mil, mil alladhi, yang maksudnya adalah yukhalu bihi, yang dicelai dengan mil tadi, al-ain, mata. Wanita pakai celak di matanya. Nah, pakai apa itu? Nah, jarum yang dimasukkan pada wadah celak, kemudian dioleskan. Nah, jarumnya itu yang disebut sebagai mil. Nah, ini Sulaim tidak tahu ini yang dimaksud Nabi adalah milnya celak, berarti ya sekitar 1 jari, ataukah milnya jarak bumi tadi. Kalau yang dimaksud adalah milnya celak, berarti lebih dekat lagi, Pak. Antara matahari dengan kepala kita udah hampir nyundul. Sehingga kita pegang dengan tangan pun sudah sampai. Nah, sekarang bayangkan matahari yang sangat jauh, berkilo-kilo, ribuan atau jutaan kilo dari kepala kita, kan terasa panas itu. Nah, ini di akhirat kelak, di padang mahsyar, itu dekatnya cuma 1 mil saja, nggak bisa kebayang panasnya. Maka pasti semua orang susah.
Nah, susahnya itu Nabi mengatakan fatasharuhum, maka melelehkan mereka asyamsu, matahari. Yang dimaksud melelehkan bukan tubuh kita meleleh, tapi tubuh kita bercucuran keringat yang sangat banyak sekali. Fayakununa, maka adalah manusia fil araqi, dalam masalah keringat, biqadri, sesuai dengan kadar a'malihim, amal-amal mereka. Jadi semakin banyak amal baik kita, semakin sedikit keringat kita. Semakin banyak amal jelek kita, semakin banyak keringat kita. Karena itu kita bisa menentukan sendiri sejak hari ini, apakah kita pengen keringatnya nanti sampai di mulut atau di hidung, ataukah cuma sampai di polok, di kaki. Nah, tergantung amal kita sendiri-sendiri. Maka kata Nabi, faminhum, maka di antara mereka man, ada orang yang ya'khudhuhu, mengenainya keringat, ila aqibaih, sampai kedua akibnya. Akib itu adalah kedua tumitnya, berarti cuma sedikit ya. Wa minhum, dan di antara mereka man, ada orang yang ya'khudhuhu, mengenainya keringat itu, ila rukbatayhi, sampai kedua lututnya, naik lagi. Wa minhum, dan di antara mereka man, ada orang yang ya'khudhuhu, mengenainya keringat itu, ila haikwaihi, boleh juga dibaca hakwaihi, kedua pinggangnya. Jadi hampir setengah badan Pak, pinggang ya. Wa minhum, dan di antara mereka man, ada orang yang yuljimuhu, keringat itu mengekang dia, iljaman, dengan sebenar-benar kekangan. Namanya tali kekang, itu ditaruh di hidung. Nah, berarti keringatnya sudah sampai hidung Pak, kelelep ya, ketenggelam sama keringatnya. Fara'aitu, saya melihat Rasulullah SAW yushiru, beliau menunjuk biadihi, dengan telapak tangannya, ila fihi, kepada mulutnya. Nah, jadi sambil mengatakan dikekang, sambil menunjuk kepada mulutnya. Ay yuljimuhu iljaman. Hadis ini hasan, sahih, dan hadis ini menunjukkan ngerinya kondisi besok pada hari kiamat. Karena itu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya dua. Pertama, mari kita perbanyak amal soleh. Mari kita sedikitkan amal toleh. Amal toleh itu kebalikan dari amal soleh ya. Soleh yang baik, toleh yang buruk. Kemudian yang kedua, mari kita berusaha untuk memiliki naungan besok di akhirat. Nah, naungan itu dimunculkan oleh Allah berdasarkan amal. Ada amalan-amalan yang kalau kita lakukan menyebabkan kita dinaungi oleh Allah besok pada hari akhirat, di mana kita sangat dekat dengan matahari. Salah satunya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dengan naungan singgasananya. Salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Seorang laki-laki, demikian juga perempuan, yang hatinya itu terikat dengan masjid. Artinya selalu rutin ke masjid. Subuh datang, duhur datang, asar datang, maghrib datang, isya datang. Ini berarti hatinya terikat kepada masjid. Ini nanti besok akan dinaungi oleh Allah. Nah, kalau sudah dinaungi oleh Allah, jadi kan aman, karena mataharinya sangat dekat, tapi kita sudah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya 2422. Dari Hammad, dia memarfu'kan hadis ini, yaitu hadis ini sabda Nabi, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia berdiri menuju kepada, menghadap kepada pemelihara seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ayat ditafsirkan oleh Nabi. Qala, beliau mengatakan, yaqumuna, orang-orang berdiri, firrashi, pada keringat, ila ansafi adhanihim, sampai ke tengah-tengah adzan, telinga mereka. Nah, tengah telinga sini Pak, itu ditarik garis lurus, nah, itu sampai dengan hidung. Makanya dalam hadis tadi Nabi mengatakan dikekang itu sampai hidung, tapi beliau nunjuknya ke mulutnya, ya sekitar lah, ya hidung, mulut, atau tengah-tengah telinga. Ini bagi orang-orang yang amalnya jelek sehingga keringatnya sangat banyak sekali. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dikekang oleh keringat kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya babu majaa, bab tentang fi sya'nil mahsyar, kondisi hasyar, pengumpulan, yaitu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. 2423. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyaru, akan dikumpulkan di padang mahsyar. An-nasu, para manusia, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, hufatan, dengan tanpa sandal.
cekeran Pak, padahal sangat panas tadi. Uratan, dalam keadaan telanjang, nggak ada baju, padahal sangat panas tadi. Nah, tentang masalah telanjang ini Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah laki dan perempuan dikumpulkan satu tempat? Masa telanjang? Gimana ini?" Nah, bingung Aisyah. Ini orang baik Pak, nggak pernah telanjang di depan orang, akhirnya kebingungan. Kata Nabi, al-amru asyad, kondisi saat itu lebih dahsyat daripada sekedar terbuka auratnya. Jadi sudah lupa dengan aurat kita sendiri-sendiri Pak, karena sudah sibuk memikirkan bagaimana selamat tidak dari neraka. Dan ini kondisi pernah dialami warga Jogja ketika terjadi gempa pagi hari. Ada yang masih mandi belum selesai mandinya, gempa kaget lari keluar. Begitu gempa berhenti kaget, loh kok ini tok aku. Nah, cuma pakai baju dalam saja, langsung lari menyelamatkan diri lagi karena tidak sadar. Itu baru gempa kecil di dunia sampai hilang ingatan. Nah, bagaimana lagi dengan kondisi akhirat? Ghurlan, dia belum berkhitan. Jadi kembali menjadi seperti semula kama khuliqu, sebagaimana dulu mereka diciptakan oleh Allah ketika lahir bayi, itu kan kita belum berkhitan. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, sebagaimana kami telah memulai permulaan makhluk, maka kami akan mengembalikannya lagi. Jadi seperti semula dulu, sebagai janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kami ini pasti melakukan. Ini sabda Nabi membaca ayat ini ya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau membaca ayat Quran tetapi tidak ada tujuannya untuk tilawah, itu tidak pakai a'udzubillah. Karena di sini Nabi langsung qara'a, langsung membaca ayatnya, tidak pakai a'udzubillah. Dan itu yang lebih sesuai sunnah. Kalau pakai a'udzubillah dulu, malah tidak sesuai sunnah ya. Apalagi khatib yang mengatakan Allah berfirman a'udzubillah, itu jelas salah, karena Allah tidak pernah mengucapkan a'udzubillah sama sekali. Kemudian sabda Nabi, wa awwalu, dan pertama kali man yuksa, orang yang diberi pakaian minal khalaik, dari makhluk, adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini kemuliaan Nabi Ibrahim Pak, mengalahkan nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan yang lain-lainnya kalah semuanya. Nabi Ibrahim dulu yang dikasih pakaian. Nah, muncul pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim? Jawabannya tidak disebutkan oleh Nabi, tetapi dibahas oleh para ulama. Salah satu jawaban yang bisa diterapkan untuk pertanyaan ini adalah bahwa Nabi Ibrahim dulu beliau dibakar di api karena Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah. Nah, berarti kan bajunya ingin dibakar oleh Namrud, itu yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, maka diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik, yaitu baju pertama kali diberikan kepada beliau. Wa yu'khadhu, dan diambillah min ashabi, dari sahabat-sahabatku, birijalin, ada beberapa orang, dzatal yamin, ke arah kanan, wa dzatas shimal, juga ada ke arah kiri. Artinya disingkirkan dari Nabi ya. Berarti Nabi berada di tengah sini, ada disingkirkan ke kanan, ada disingkirkan ke kiri, enggak boleh ikut Nabi. Fa aqulu, maka saya mengatakan, ya Rabbi ashabi, wahai Rabbku, ini sahabat-sahabat saya, kenapa kok diusir? Nah, ini orang-orang Syiah senang Pak, ini Pak. Ini dalil bahwasanya sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang murtad sehingga diusir dari Nabi Muhammad SAW. Ini ngawur tafsiran begini, enggak benar. Di sini dikatakan ashabi, sahabat-sahabatku, tapi di dalam hadis yang lain disebutkan usayhabi, sahabat-sahabat kecilku. Sahabat kecil berarti bukan sahabat-sahabat yang populer seperti Abu Bakar, Umar. Sehingga jelas yang dimaksud di sini bukanlah sahabat-sahabat besar. Karena itu siapa yang dimaksud usayhabi, sahabat-sahabat kecil ini? Qala al-qadi, berkata Imam Qadi Iyad, hadza dalilun li sihhati ta'wili man ta'awwala annahum ahlu riddah. Yang dimaksud ini adalah orang-orang yang murtad di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi bukan sahabat-sahabat Nabi yang Abu Bakar, Umar, Utsman itu. Karena konon orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan
sahabat Nabi banyak yang murtad selain beberapa gelintir tok. Abu Dzar tidak murtad, Mikdad tidak murtad. Bisa dihitung jari yang tidak murtad. Sementara yang 124.000 sahabat Nabi semuanya apa? Murtad. Ini ngawur sekali, nggak benar. Ini gara-gara apa? Sudah benci kepada sahabat Nabi SAW, akhirnya kemudian menafsirkan dengan tafsiran yang tidak benar. Nah, mari kita tafsirkan dengan tafsiran yang benar, karena bacaan dalam hadis yang lain bukan ashabi, tapi apa? Usayhabi, sahabat-sahabat kecil, bukan sahabat-sahabat besar atau bukan sahabat-sahabat tenar, tapi sahabat-sahabat yang mungkin baru saja masuk Islam, kemudian tidak kuat imannya, akhirnya Nabi wafat malah murtad mengikuti Musailamah al-Kadzab, nabi palsu itu. Fayuqalu, maka dikatakan, innaka, sesungguhnya kamu wahai Nabi, la tadri, kamu tidak tahu, ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka lakukan perbuatan bid'ah setelah kamu wafat. Innahum, sesungguhnya mereka, lam yazalu murtaddin, tidak henti-hentinya mereka itu murtad ala aqabihim, ke belakang, mungdu faraqtahum, sejak kamu itu memisai mereka, yaitu sejak Anda wafat. Nah, ini tafsirannya tadi, ahlur riddah, orang-orang yang murtad. Ada yang murtadnya itu mengikuti Musailamah al-Kadzab, berarti murtad kafir. Ada yang murtadnya itu tidak mau bayar zakat, tapi kalau sholat puasa masih bisa. Nah, berarti itu murtadnya bukan sampai murtad kafir, tapi kafir kecil. Nah, itu juga nanti diusir dari Nabi SAW, meskipun akhirnya masih bisa masuk surga kalau memang masih sebagai muslim. Fa'aqulu, maka saya mengatakan, kama qala al-abdus salih, sebagaimana yang dikatakan oleh hamba Allah yang saleh, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, kalau engkau menyiksa mereka, maka mereka memang hamba-hambamu, berarti engkau berhak menyiksa. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguh engkau itu maha gagah, maha bijaksana. Jadi Allah maha gagah, bisa menyiksa, tapi Allah bijaksana sehingga bisa saja memaafkan hamba-hambanya tersebut. Nah, itu diucapkan oleh siapa? Oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena di sini disebutkan wa il qala Allahu ya Isa. Nah, maka yang dimaksud al-abdus saleh, hamba Allah yang saleh, ini adalah siapa? Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Maka Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, tapi hamba Allah. Tapi hamba Allah yang saleh, yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya 2424 dari Hakim, dari bapaknya, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum, sesungguhnya kalian wahai manusia, tuhsyaruna, kalian akan dikumpulkan rijalan, dalam keadaan berjalan kaki, warukbanan, dan berkendara pakai onta, watujarruna, dan ada yang diseret ala wujuhikum, pada wajah-wajah kalian. Jadi kondisi pengumpulan manusia setelah dibangkitkan dari kubur ke padang mahsyar itu ada 3 macam. Yang pertama, ada yang rijalan, berjalan kaki, akhirnya sampai ke padang mahsyar. Ada yang rukbanan, berkendara, naik onta. Ini tafsirannya para ulama, Pak. Rukbanan 'alan nuq, naik onta. Berarti waktu itu nggak ada mobil. Dan orang-orang yang naik onta ini ditafsiri oleh para ulama yaitu al-kummal, orang-orang yang sempurna imannya, maka dikasih tunggangan oleh Allah. Nah, kamu bangkit dari kubur, silahkan kumpul ke padang mahsyar, tapi naik kendaraan, enak, santai. Nah, muncul pertanyaan, kenapa kok yang naik kendaraan tidak disebutkan pertama? Karena kan lebih mulia, mestinya kan disebutkan yang pertama. Kok malah disebutkan yang rijalan, yang berjalan kaki? Dijawab oleh para ulama, karena rata-rata umat Islam itu ketika di padang mahsyar itu dikumpulkan dengan berjalan. Nah, kita termasuk yang berjalan atau yang naik kendaraan, tergantung amal kita masing-masing. Semakin jelek amalnya, ya semakin pastinya berjalan. Berjalan masih mending, Pak, daripada yang ketiga, watujarrun, diseret pada wajahnya. Jadi wajahnya nempel di jalan, kena apa? Batu-batuan di jalan, kemudian diseret. Nauzubillahi min syarri dzalik. Karena itu mari kita beramal yang baik-baik supaya nanti tidak
diseret pada saat kita dikumpulkan ke padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya berita yang valid karena sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya atau tidak percaya tetap akan terjadi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tidak disebutkan ya, yang diseret itu siapa? Apakah orang muslim ataukah orang kafir? Karena di sini cuma disebutkan sighatul majhul ya, tujarrun itu artinya diseret. Nah, udah gitu toh. Enggak ditafsiri siapa yang diseret nih, muslim atau kafir. Bisa jadi kafir, bisa jadi muslim tapi yang jelek amalnya, bisa jadi. Berikutnya bab ma jaa fi, bab tentang al-ardi, menghadap, maksudnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 25. Jadi setelah kita di padang mahsyar, nanti akan disuruh menghadap sama Allah. Setiap orang ketemu dengan Allah, menghadap kepada Allah tanpa penerjemah, langsung dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dhaif, saya kasih tanda garis bawah dhaifnya karena Hasan ini tidak mendengar dari Abu Hurairah, maka ini sanadnya terputus pada kata-kata an di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'radu, dihadapkan annasu, para manusia, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, salasa ardatin, 3 kali penghadapan. Ketemu Allah 3 kali. Fa amma ardatan, adapun 2 penghadapan, maka yang pertama adalah jidalun, membantah. Manusia membantah, saya enggak syirik, saya enggak kafir, saya enggak pernah nyembah berhala. Padahal sebenarnya menyembah berhala. Yang kedua, wa ma'adzir, dan mereka menyampaikan alasan-alasan. Jadi setelah mereka membantah, akhirnya mengakui, betul ya Allah, kami syirik, tapi mohon maaf, kami syirik karena belum ada nabi yang datang, jadi jangan disiksa kami. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ammal ardatu tsalitsah, adapun penghadapan yang ketiga, fa'in dadalik, maka pada saat itulah tatiru, beterbangan, as-sufuhu, catatan-catatan amal, fil aidi, pada tangan-tangan manusia. Nah, jadi kitabnya masing-masing turun, jreng jreng. Nah, ini kalimatnya terbang, Pak. Nah, jadi ya pahami saja sesuai dengan kalimatnya, terbang ya, mungkin dari atas dijatuhkan ke bawah, masing-masing manusia menerima dengan tangannya. Fa'akhidun, ada yang memegang biyamini, dengan tangan kanannya, ini berarti orang baik. Wa akhidun, ada yang memegang bisimali, dengan tangan kirinya, berarti ini orang tidak baik, orang munafik. Nah, itu menerimanya dengan tangan kiri. Orang kafir menerimanya dengan tangan kiri. Orang muslim, mudah-mudahan semua kita menerimanya dengan tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Orang kafir tidak hanya menerimanya dengan tangan kiri, juga diberinya dari belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diberi kitab atau catatan amalnya dari belakang punggungnya, maka dia itu akan berteriak berteriak kebinasaan, alangkah binasanya saya, alangkah binasanya saya. Nah, teriak-teriak begitu. Jadi disodokkan dari belakang sini, Pak, harus menerima dengan tangan kiri. Nah, ini dihinakan seperti ini. Kalau orang beriman, dimuliakan. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menjelaskan, ini sanadnya dhaif karena ini Hasan tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah. Nah, ini kelebihannya Sunan Tirmidzi ya, kalau ada hadis yang dhaifnya itu disebutkan sebabnya kenapa dhaif. Berikutnya babun minhu, bab yang lain tapi masih semakna, 2426, dari Aisyah, dia mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa yang nukisha, diteliti, al-hisaba, hisabnya, halaka, pasti binasa alias masuk neraka. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, bukannya Allah Ta'ala mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira, siapa yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanan, maka berarti dihisab dengan hisab yang mudah. Allah saja menyebut hisab yang mudah, berarti ada hisab yang mudah, ada yang susah.
Lah kalau panjenengan kok malah mengatakan siapa yang diteliti hisabnya pasti binasa masuk neraka, berarti nggak ada hisab mudah dong. Qala, beliau menjawab, dzalika, hisab yang mudah itu bukan hisab sebenarnya, itu hanyalah al-ardu, dihadapkannya amal manusia kepada dirinya. Jadi catatan amalnya ditampakkan. Ini loh amal-amal kamu ya, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, itu hamba-hamba muslim mengakui, Pak, nggih betul ya Allah, memang saya pernah berbuat dosa, mohon maaf, tolong diampuni, tolong tidak usah dimasukkan neraka. Akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut sebagai hisab yang mudah. Tapi kalau betul-betul dihisab ya, alias ini amal baikmu, ini amal burukmu, tidak ada satupun yang dimaafkan oleh Allah. Nah, terus dihitung, amal baiknya 10, amal jeleknya 90. Ya udah, jelas masuk ke dalam neraka karena amal jeleknya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah hadis yang sahih tentang ardun, dihadapkannya catatan amal manusia. Kalau yang pertama tadi 3 kali dihadapkan kepada Allah, itu hadisnya dhaif. Maka kita pakai hadis yang sahih. Nah, tentang dihadapkannya amal manusia kepada manusia, ini ada penjelasannya yang lebih rinci. Dalam hadis yang lain, innallaha, sesungguhnya Allah mendekatkan orang beriman, lalu Allah menutupkan kepadanya perlindungannya dan tutupnya sehingga tidak terlihat manusia. Lalu Allah menyuruh dia mengakui dosa-dosanya. Allah mengatakan, apakah kamu ingat dosa ini? Apakah kamu ingat dosa itu? Nah, maka hamba ini mengatakan, betul ya Allah. Akhirnya ketika dia sudah mengakui dosa-dosanya dan dia yakin pasti masuk neraka, saat itulah Allah mengatakan, saya sudah menutupi kepada kamu saat di dunia dulu nggak ada yang lihat, maka sekarang pun saya ampuni juga. Akhirnya dikasih catatan amal baiknya dengan tangan kanan. Nah, maka ardun di sini ini adalah sebelum diberikannya catatan amal. Ditampilkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini daftar dosamu nih. Nah, dia ngakui. Nah, itu namanya ardun ya. Ditampakkannya atau ditampilkannya daftar dosa yang dilakukan oleh manusia. Babun minhu, bab yang lain tapi masih semakna, 2427. Dari Anas, Nabi SAW bersabda, yuja'u, akan didatangkan bibni Adam, manusia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ka'annahu, seolah-olah manusia tadi badajun. Apa itu artinya badaj? Anak kambing. Maksudnya apa? Sangat lemes, sangat hina, sangat rendah. Jadi semua kita nanti di akhirat, di padang mahsyar lemes semua, Pak. Karena ketakutan masuk ke dalam neraka. Fayuqaf, lalu dihentikan baina yadaillah, di hadapan Allah. Fayaqulu lahu, lalu Allah bertanya kepada manusia, a'taituka, aku sudah ngasih kamu harta, wa khawwaltuka, aku sudah ngasih kamu, ini takkid ya, wa an'amtu 'alaika, dan aku sudah ngasih nikmat kamu, famadza sanata, apa yang kamu lakukan? Dulu kamu kan kaya, apa yang kamu lakukan? Dulu kamu punya jabatan, apa yang kamu lakukan? Fayaqulu, maka manusia ini mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, jama'tuhu, aku sudah mengumpulkan harta itu, wa thammartuhu, dan saya kelola dia itu supaya berkembang, saya mengembangkannya. Fataroktuhu, maka saya tinggalkan harta itu masih di dunia, aktsara makana, paling banyaknya kondisi dia. Jadi titipanmu masih di dunia ya Allah, tenang, masih banyak karena sudah masih saya kembangkan. Farji'ni, tolong saya kembalikan lagi ke dunia, atika bihi kullih, saya akan datang kepada engkau dengan harta itu semuanya, yaitu akan saya gunakan untuk infak fisabilillah total supaya ada pahalanya di hadapan engkau. Jadi ini orang kafir menyesali perbuatannya di dunia, Pak, nggak pernah amal. Fayaqulu lahu, maka Allah berkata kepada orang ini, arini ma qaddamta, tunjukkan kepada saya apa yang sudah kamu lakukan amal soleh. Fayaqulu, maka dia membantah lagi, ya Rabbi, ya Allah, jama'tu, tenanglah, saya sudah mengumpulkan, saya sudah mengembangkan, saya masih tinggalkan di dunia, paling banyaknya harta itu masih utuh, tolong kembalikan saya ke dunia supaya saya bisa membawa ke sini dalam bentuk pahala tadi. Faida, ternyata abdun, dia adalah hamba, lam yuqaddim khairan,
tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Fayumdo bihi ilan nar, lalu dilanjutkan dia masuk ke dalam neraka. Nah, ini zahirnya bicara tentang orang-orang kafir. Tapi bisa juga berlaku pada orang yang muslim tapi tidak beramal. Muslim tapi tidak mengeluarkan zakat, ya sama, dimasukkan ke dalam neraka karena dia tidak mengeluarkan kewajiban zakat yang semestinya dikeluarkan dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang hadis ini memang dhaif karena ada rawi bernama Ismail bin Muslim. Ini seorang perawi yang dhaif sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Tirmidzi sendiri di sini. Berikutnya 2428 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta akan didatangkan bil abdi seorang hamba yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Fayaqulullahu lahu, Allah tanya kepada hamba ini. Nah, ini pertanyaan, kita siapkan jawabannya, Pak. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, alam aj'al laka, bukankah saya sudah ciptakan untuk kamu sam'an, pendengaran, wa basaran, dan penglihatan, wa malan, dan harta, wa waladan, dan anak. 4 ya. 2 di kepala, yaitu pendengaran dan penglihatan. Yang 2 lagi lepas dari kita, yaitu harta dan anak. Pertanyaan yang kedua, wa sakhartu laka, dan saya sudah tundukkan untuk kamu al-an'am, ternak-ternak, wal harsa, dan tanaman. Nah, kita punya harta dalam bentuk ternak, dalam bentuk tanaman. Pertanyaan ketiga, wa taraktuka, dan saya biarkan kamu tar'as, kamu memimpin, wa tarba', dan kamu mengambil seperempatnya. Dulu di masa jahiliyah, setiap raja itu berhak mengambil seperempat dari rampasan perang. Jadi rakyatnya perang, kemudian menang, nah pemimpinnya itu ngambil seperempatnya, Pak. Kemudian sisanya diberikan kepada pasukan perang. Itu dulu zaman jahiliyah. Fakunta tadhunnu, maka kamu menyangka annaka mulaqi, bahwasanya engkau berjumpa yaumaka hadza, dengan harimu ini. Fayaqulu, maka dia menjawab, la, tidak, saya tidak menyangka akan berjumpa dengan engkau. Fayaqulu lahu, maka Allah berkata kepadanya, al yauma, hari ini, ansaka, saya pun meninggalkan kamu, kama nasitani, sebagaimana kamu dulu di dunia meninggalkan saya. Nah, ini berarti orang-orang kafir yang meninggalkan penyembahan kepada Allah, maka akan ditinggalkan di neraka, tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kata-kata mulaqi. Ini mungkin yang lebih tepat adalah mulaqiya, berjumpa dengan saya. Coba kita cek dulu ya. Nah, di sini mulaqiya. Sementara tadi nanti tertulis mulaqi. Ini kurang. Nih, maksudnya pakai ya. Kalau mulaqiya, berjumpa dengan saya Allah Subhanahu wa taala. Kapan berjumpanya? Yaumaka hadza, pada harimu, hari ini, hari akhirat. Kemudian dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, yang dimaksud hari ini saya meninggalkan kamu, yaitu saya meninggalkan kamu di dalam azab. Seperti inilah ditafsirkan oleh para ulama kita, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama tentang ayat fal yauma nansahum, hari ini kami meninggalkan mereka, itu maksudnya adalah meninggalkan di dalam siksa. Jadi maksudnya beliau, kata-kata nansa di sini bukan melupakan, tapi meninggalkan. Dalam bahasa Arab, kata-kata nasiya, ya, ini sering diartikan lupa, saha, tapi kadang diartikan taroka, meninggalkan. Nah, karena ada 2 terjemahan, maka oleh para ulama dijelaskan yang nangsa di sini bukan yang artinya lupa, tapi yang artinya meninggalkan. Dalam bahasa Arab sepertinya biasa ya, satu kata maknanya 2, namanya lafal mustarok. Bisa diterjemahkan ini, bisa diterjemahkan itu. Nah, terjemahnya yang dipilih yang mana? Yang sesuai siyakul kalam atau kondisi kalimatnya. Contoh misalnya kunut. Kunut ini banyak terjemahnya, Pak. Ada 9 terjemah untuk kata-kata kunut. Nah, mumet kan? Nah, supaya pas terjemahannya, maka dilihat siyakul kalam. Rasulullah mengatakan salat paling utama adalah yang tulul kunut, yang panjang kunutnya. Ini bukan kunut-kunut yang ngangkat doa itu, bukan, ngangkat tangan itu bukan. Tapi yang dimaksud kunut dalam hadis itu adalah
panjangnya berdiri, lama berdiri. Membaca surat Baqarah sampai selesai, nah, itu lama berdiri, itu yang paling afdol, tapi itu dalam sholat malam. Berikutnya kita tambah satu hadis lagi, babun minhu, satu bab yang lain, 2429. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, yauma idzin, pada hari itu di akhirat, tuhadditsu, bumi menceritakan, akhbaraha, info-infonya. Ini surat Az-Zilzal. Dan saya paling sering baca surat Az-Zilzal. Karena untuk mengingatkan kita bahwa kita hendaklah banyak beramal yang baik, nanti bumi akan menjadi saksi atas amal baik kita, dan mari kita beramal yang buruk itu jangan banyak-banyak, kalau bisa tidak sama sekali, supaya tidak menjadi saksi terhadap kita nanti bumi ini. Dan surat Az-Zilzal ini kalau kita baca, maka pahalanya 1/4 Al-Quran, rubu'u Al-Quran. Ya, meskipun saya jujur ya, hadisnya mungkin perlu dicek apakah sahih ataukah tidak, tapi untuk fadhailul amal nggak apa-apa. Oh, bukan 1/4, malah setengah. Idza zulzilat, surat Az-Zilzal ta'dilu nisfal Quran, sebanding dengan separuh Quran. Jadi membaca satu surat Az-Zilzal pahalanya seperti membaca separuh Quran, 15 juz. Kalau qul ya ayyuhal kafirun seperti 1/4 Quran. Kalau kulhu seperti 1/3 Quran ya. Tapi memang ini derajatnya dhaif kata Syekh Albani, tapi masa ada Imam Hakim yang meriwayatkan berarti disahihkan oleh Hakim. Qala, Nabi bertanya, atadrun, apakah kalian tahu ma akhbaruha, apa informasinya bumi? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu, alias kita nggak tahu. Beliau menjawab, fa inna, maka sesungguhnya akhbaruha, info-info bumi, antashhada, dia bersaksi, ala kulli abdin, atas setiap hamba yang laki-laki, au amatin, atau hamba perempuan, bima amila, dengan apapun amal dia, ala dhahriha, di atas punggung bumi, antakula, yaitu bumi mengatakan, amila, ini mas ini beramal kada wa kada, seperti ini, yauma kada wa kada, pada hari ini dan ini. Nah, itu amal soleh dan amal buruk semuanya diinformasikan, Pak. Makanya salah satu sunnahnya adalah kalau kita selesai sholat fardu, kemudian kita ingin sholat sunnah, hendaklah kita bergeser. Ayu jizu ahadakum, apakah kamu tidak bisa ayyataqaddam, untuk maju geser ke depan, yata'akhir, geser mundur ke belakang, geser kanan, geser kiri, untuk sholat sunnah. Nah, ini fungsinya apa? Supaya tanah di masjid ini banyak yang menjadi saksi terhadap kita, karena kita sudah melakukan sholat di masjid ini. Nah, kalau bisa setiap tegel di masjid ini jadi saksi kita, Pak. Jadi pernah sholat di shaf pertama, pernah di shaf kedua, pernah di shaf ketiga, sholat sunnah maksudnya ya. Kalau sholat wajib ya shaf pertama terus saja. Nah, kemudian Nabi mengatakan, fahadhihi akhbaruha, inilah informasinya bumi. Hadis ini derajatnya sahih kata Tirmidzi, tapi kata Albani dhaif. Maka di sini saya kasih tanda garis bawah. Tapi seandainya kita mengikuti Imam Tirmidzi yang mengatakan sahih, nggak apa-apa. Sampaikan di mimbar-mimbar, Nabi bersabda, nggak ada masalah ya, karena ada yang mensahihkan. Nah, adapun Syekh Albani mendhaifkan, ini saya belum mengecek kedhaifannya dari sisi mana. Insya Allah nanti saya cek lagi di waktu yang lainnya ya, karena sanadnya di sini zahirnya tidak dikomentari oleh Imam Tirmidzi, berarti zahirnya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo, Pak. Enam rakaat bagaimana? Ya, ya. Ya, kalau dia tidak geser, boleh,
Yang penting sudah dipisah dengan ucapan. Jadi memisah antara salat fardu dengan salat sunnah, salat fardu 4 rakaat, kemudian salat sunnah 2 rakaat, itu boleh salah satu dari dua cara misahnya. Misahnya boleh dengan gerakan, yaitu geser. Misahnya boleh dengan ucapan, dan ucapannya ada dua macam juga. Yang pertama ucapan kepada manusia, ya, kita salam kepada sebelah kita, Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Nah, kemudian kita bangkit, nggak apa-apa, meskipun nggak geser nggak apa-apa. Atau kita berzikir Subhanallah, 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 Subhanallah sampai 33, 33, 33, okay? Nah, kemudian berdiri salat sunnah, nggak apa-apa. Jadi tidak harus betul-betul geser, karena geser ini hanya sunnah saja. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron.